Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Yang pertama yang saya hormati Sahibul Bait Ustaz Ubed, kepada Ustaz Aslam, guru saya, Ustaz Ziyad, dan para asatid yang lainnya. Baik, cukup menarik tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Umar. Jadi awal dari Aceh itu, tadi Umar udah nyebutin, saya memang dari Harokah itu dari PKS ya. Saya ikut ngaji itu dari tahun 94. Lalu kemudian karena nggak puas dengan PKS yang cuma demo-demo doang gimana, akhirnya kita waktu itu saya diajak sama Yudi Julfahri. Jadi ada yang memperkenalkan saya, namanya Pak Azam. Lalu ini ada Pak Sofyan, istrinya juga orang Aceh. Nah, gitu. Jadi Yudi orang Aceh, dikenalkan lah di situ. Akhirnya Yudi cerita, ternyata Yudi sering mendatangkan Ustadz Halawi Ma'mun. Jadi memang ikhwan-ikhwan Aceh ini sudah mulai terinspirasi dengan Al-Qaeda dan sebagainya, suka datangi Halawi Ma'mun. Awalnya semua dari pengajian Salafi semua. Singkat cerita, beliau mengadakan suatu program tadrib askari, tapi dengan orang-orang NII yang ternyata mereka adalah kelompok Cengkareng. Kelompok Cengkareng itu masih kelompoknya Abu Umar, Ustaz. Jadi agak-agak takfir, suka PAI, tapi ketemu dengan kelompok Ranco, Aman Abdurrahman, akhirnya mereka makin metodologis, gitu, makin jadi. Itulah cikal bakal kelompok Tauhid wal Jihad, yaitu Aman Abdurrahman. Dia tidak sama sekali berbeda dengan Jamaah Islamiyah yang selama ini sudah track record dan reputasinya kita kenal gitu. Tapi mereka mulai muncul, dan ketika tahun 2004 kasus bom Cimanggis, kebetulan itu juga dekat dengan rumah saya di Jati Jajar, tertangkaplah. Nah, disitulah Aman Abdurrahman mulai diakui ketika mereka menerjemahkan buku misalnya kayak Ad-Demokrati Ad-Dinun, lalu kemudian Kafirnya Negara Saudi. Wah, jadi buku-buku itu diterbitkan oleh Al Jazeera, oleh Bambang Sukir kalau tidak salah, Jazeera, dan kemudian itu laku buku tersebut. Mulailah Aman Abdurrahman dengan Abu Musa At-Toyar mulai diakui terjemahan-terjemahannya tuh buku-buku itu pada saat itu. Nah, Yudi Julfahri setelah gagal dengan kelompok Abu Umar, akhirnya ngajak saya nggak bisa memutuskan, saya bilang itu, walaupun saya punya pengalaman militer, kadang saya pernah di kepolisian. Akhirnya saya ajaklah Sibgoh ceritanya. Nah, Sibgoh ini dikenalkan sama Abu Zaki atau Sutowijoyo yang sekarang di Dewan Dakwah, temannya si Gondrong ini, nah, Jengki. Nah, jadi saya dikenalkan Ustadz Sibgoh. Akhirnya Ustadz Sibgoh ini saya bawa ke Aceh. Baru 2 hari 3 hari Sibgoh di Aceh, dia minta sama saya juga mau datangin kawan saya. Nggak taunya Dulmatin yang datang, namanya Hamzah, kepada kita. Sebenarnya Dulmatin setuju melihat prospek anak-anak Aceh cukup banyak pada waktu itu. Akhirnya dia pulang mau mempromosikan. Ya sudah, saya bilang gitu. Terus beberapa kali Dulmatin laporan dengan saya, kita sudah datang beberapa kali ke Aceh gitu. Kita sudah survei, sepertinya nanti anak kasih kabar lebih lanjut. Setelah itu Abdullah Sonata pulang pada bulan April atau Maret 2009. Kita ketemu, kemudian dimatangkan itu. Dan kita sempat beberapa kali survei di Aceh. Singkat cerita, saya diminta oleh ikhwan-ikhwan Aceh untuk melatih anak-anak FPI ceritanya. Jadi ada sekitar 500 orang, akhirnya tinggal 125 orang. Pada waktu itu sebetulnya Dulmatin lah yang dipromosi untuk melatih, tapi karena Dulmatin ini merasa dia DPO dan sebagainya, lalu menyerahkan ke saya, akhirnya saya latih. Ada waktu itu kejadian 2008 itu ada invasi Israel kepada Gaza yang hampir banyak memakan korban. Akhirnya anak-anak FPI Aceh ini mengadakan munasoroh Palestina, yang mengumpulkan dana sampai hampir 0,5 M.
Nah, uang itu digunakan untuk latihan pada saat itu. Singkat cerita, saya dilatih, saya melatih mereka. Tiba-tiba saya ditelepon oleh Tengku Mukhtar bahwa Ustaz, kami sudah di Jakarta. Terus gimana? Ternyata nggak ada ke Palestina. Terus kemarin mau berangkat ke Palestina, gimana ceritanya? Itu bohong, cuma akal-akalnya Yusuf Qaradawi, ketua DPW Aceh. Nah, singkat cerita, Yusuf Qaradawi mau digebukin. Akhirnya saya pisahin waktu itu. Udah, jangan ada kekerasan. Sekarang saya tawarkan sama kalian, daripada pulang malu, ya kan, nggak jadi berangkat ke Palestina, ke rumah saya saja. Waktu itu saya sudah kontak, udah kenal dengan Dul Matin, dengan Abdullah Sonata dan sebagainya. Ke rumah saya, nanti saya kontrakin saja. Akhirnya saya kontrakan di belakang kampus Gunadarma. Lalu ada 10 orang pada waktu itu. Nah, karena saya rumah dekat dengan asrama, karena saya juga memang lahir dekat asrama Brimob, bapak saya Brimob, abang saya Brimob, saya juga anggota polisi ya, mantan. Akhirnya kami itu biasa mengadakan latihan perbakin. Ya, kita punya klub airsoft gun, itu biasa memakai lapangan tembak di Brimob itu. Waktu itu saya dengan Pak Baim yang pernah ditangkap juga. Beliau kan kerja di Bank Mandiri, itu biasa ngajak satpam Bank Mandiri untuk latihan menembak. Memang itu salah satu bisnis saya. Jadi nyewa senjata sekian ratus ribu, pelurunya sekitar kita jual 10.000. Kita beli peluru 5.000, kita jual 10.000. Banyak Pak yang ikut, ya, ada orang Cina, ada artis kayak Luna Maya, itu biasa, tiap hari Minggu itu biasa. Yang penting kita bayar. Nah, saya masukkan 3 anak FPI Aceh ke sana untuk latihan. Nah, gitu. Waktu itu kita sudah punya program Aceh itu, gitu. Tapi kita masih tanda tanya melibatkan anak-anak Aceh ini. Singkat cerita, ketika anak-anak Aceh ini di rumah saya, jadi istri saya itu lupa. Ada satu lembaran surat PTDH. Surat PTDH itu namanya surat pemberhentian tidak dengan hormat. Jadi surat pemecatan dari Polri. Jadi saya memang habis menjalani sidang kode etik bukan bertahun-tahun, ada 1 tahun sidang kode etik sampai 4 kali 5 kali. Pokoknya memutuskan saya dipecat dari kepolisian karena memang saya udah nggak pernah masuk sejak 2008. Dibaca sama anak-anak Aceh itu, antum polisi, wah gitu, antum pernah jadi polisi, ini antum dipecat ini. Oh iya, saya bilang ngapain juga istri saya naruh kertas ini di sini gitu, dia lupa gitu, nyingkirin. Saya merasa nggak enak, lalu saya bilang sama anak Aceh ini, itu kalau antum percaya sama saya, antum silakan tinggal terus di sini, tapi kalau nggak percaya pulang nggak apa-apa. Nah, Yusuf Qaradawi ini kayak garuk-garuk kepala, dia bisa. Pas kita makan di sebuah makan rumah Aceh, mie Aceh, dia bilang ke saya, Ustadz kenal nggak sama kolonel ini. Jadi Yusuf Qaradawi nyangka saya intel, ceritanya begitu. Memang kenapa? Enggak, Ustadz, saya punya program, Ustadz, bahwa di Aceh itu banyak NGO asing yang kerjasama. NGO ini akan mempersiapkan ada main mata dengan GAM. Ini harus kita serang. Jadi FPI pada waktu itu punya program mau menyerang NGO asing, tapi ngajak kelompok saya. Terus saya bilang sama Yudi, setelah itu, wah ini kayaknya nggak beres sih Qaradawi ini. Akhirnya saya tanya sama Yudi, ini si Yusuf Qaradawi ini nggak beres, saya bilang. Ini kayaknya intel dia. Jadi kita udah curiga kan gitu. Akhirnya Yudi bilang, oh gitu. Akhirnya ini diadukan ke Dul Matin segala. Nah, ketika Sonata Maulana ada bulan April 2009 ke Aceh, itu kita dikirimi surat kaleng. Karena kita sudah memang menjauhi Yusuf Qaradawi ini yang kita sinyalir nggak beres. Nah, singkat cerita, ketika program Aceh itu sudah dimulai sejak bulan Desember, mungkin Desember 2009, lalu bulan Januari, bulan Februari itu sudah mulai dikirimkan anak-anak ke Aceh. Ternyata Yusuf Qaradawi kemudian mengirimkan lagi surat kaleng, ya, kepada kita, kepada saya, bahwa dia akan melaporkan kegiatan kita. Jadi waktu itu sudah bocor, Pak. Jadi saya sudah bilang sama Yudi sebaiknya digagalkan, karena ini sudah bocor ke Yusuf Qaradawi. Kita waktu itu sudah punya niat untuk menghabisi Qaradawi, pemimpin FPI Aceh di DPW Aceh, karena kita anggap nggak beres gitu. Ternyata ini benar apa yang dikonfirmasi.
Yudi Julfari itu pernah ketemu sama Yusuf Qaradawi. Yudi Julfari, ikhwan kita, itu Yusuf Qaradawi ini bersama dengan Intel Polda, namanya Pak Lubis, yang kemudian orang Jamaah Tablik. Waktu itu dia masih pakai baju gamis, nemuin Yudi, "Yud, ini ana bawa ikhwan. Kapan kita latihan militer di Aceh ini?" Yudi kan curiga, kenapa? Karena Yudi ini kenal sama si Lubis ini, bahwa dia anggota Intel Polda, gitu. Teman sekolah dia di SMA. Tapi Yudi Julfari, Yusuf Qaradawi nggak kenal dengan Yudi Julfari, bahwa Yudi Julfari kenal dengan si Lubis ini. Di situ Yudi juga semakin kuat dugaan bahwa Qaradawi ini nggak beres. Bagaimana dia mau ngajak program Aceh sementara dia bawa orang Polda? Nggak cuma situ saja, akhirnya kita melihat sudah beresan gitu ya, karena memang nggak bisa kita pungkiri program Aceh itu juga melibatkan anak-anak dari anak-anak FPI sendiri, yang kemudian bisa jadi anak-anak FPI itu sendiri cerita kepada Yusuf Qaradawi. Ternyata program ini jadi, saya nggak nyangka jadi, karena setahu saya Abdul Matin itu sudah nggak pernah ngasih tahu kabar, tapi ternyata sudah baik ke Aceh. Nggak cuma hanya berisi pengancaman akan melaporkan, tetapi juga sebetulnya kegiatan di atas pada bulan Februari itu juga sudah mulai sudah mulai bocor, karena beberapa kapolsek itu sempat naik ke atas ya, kemudian itu kita abaikan informasi tersebut, akhirnya anak-anak masih tetap di sana. Dan dalam persidangan kita semua itu ternyata yang melaporkan kegiatan kita itu juga dihadirkan dalam sidang itu pada saat itu di Jakarta Barat gitu. Jadi saya akhirnya jadi kambing hitam ya. Saya akhirnya dituduh ya. Tapi saya ajak mubahalah. Waktu itu saya ajak mubahalah Habib Rizik dan Munarman. Kalau saya memang intel di gerakan ini, saya siap mati, saya bilang. Saya nggak ada urusan, saya mungkin termasuk korban juga doktrin-doktrin pemikiran-pemikiran takfir seperti itu. Karena apa? Ternyata sekarang juga banyak ikhwan-ikhwan kita ya di kepolisian dan sebagainya, di TNI, yang juga akhirnya juga terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran takfir. Mungkin bisa saya sebut misalnya Juli Karsono yang menembak 5 polisi di Kebumen, Purworejo dan sebagainya. Lalu ada kemarin saya ketemu dengan Mukhtar Khairi, ada Bribda Nesi dan Bribdari. Itu sekelumit cerita saya tentang masalah Aceh. Saya menolak, ya, saya wajib bersumpah bahwa saya bukan intel dan sebagainya, dan saya siap mubahalah. Dan mubahalah saya rasa sudah ada buktinya juga, kita bisa lihat sekarang. Tetapi saya nggak mau sesumbar bahwa itu hasil mubahalah, karena kalau memang itu merugikan buat umat, buat apa juga. Tetapi saya dengan Habib Rizik, dengan Munarman, mubahalah itu ada jejak digitalnya. Anda bisa lihat mubahalah Sofyan Sauri, silahkan dicek, dan itu ada gitu. Hasilnya juga udah kelihatan ya. Karena 2016 ketika Habib menuduh saya lagi ketika PK peninjauan kembali Ustadz Abu, dia membawa isu saya lagi bahwa Aceh itu adalah akal-akalannya Sofyan Sauri. Mungkin di sini ada pelaku Aceh, rekayasa atau bukan, walau alam kita nggak tahu. Tetapi saya bukan intel, saya ajak mubahalah pada saat itu. Jadi saya cuma hanya mengatakan begini, kita bicara evaluasi jihad. Kita bahwa 3.000 dari teroris ya, ikhwan-ikhwan yang terkena kasus pidana terorisme, itu kenapa kebanyakan mereka tidak mermadhab atau mungkin bisa jadi anti madhab. Kita ini gerakannya mirip-mirip seperti kelompok-kelompok salafiyah, karena kita termasuk pengagum daripada dakwah Muhammad bin Abdul Wahab. Jargon kita kebanyakan kembali kepada Quran as-Sunnah. Bagus kembali kepada Quran as-Sunnah, memang seperti itu. Karena salah satu pesan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ma taraktu fikum amrayni ma tamassaktum bihima lan tadilu abada, kitaballah wa sunnatur rasul. Tidaklah aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara yang mana kalian tidak pernah sesat selama-lamanya, selama kita memegang teguh kepada Quran dan as-Sunnah. Masalahnya, problemnya adalah siapa yang bisa memahami Quran dan as-Sunnah ini? Apakah kita orang-orang awam yang mungkin belum pernah belajar tentang sorof, nahu, ya, belum pernah belajar ulumul Quran, ulumul hadis, tentang riwayat, ya, tentang mana am, mana khas, nasah, mansuh, lalu kita bisa memahami Quran begitu saja? Enggak. Butuh perangkat sehingga kita bisa memahami Quran dan as-Sunnah.
Ya, kita perlu belajar urut dan runut. Makanya kemudian sangat berbahaya ya kalau kita kembali kepada Quran dan As-Sunnah tetapi kita nggak mengerti tentang ilmu-ilmu alat dalam memahami. Dan Syekh Atiyatullah berkali-kali juga mengatakan dalam Jawabus Soal bahwa mereka banyak menghafal teks-teks Najd tetapi mereka tidak mempunyai ilmu alat di dalam memahaminya. Bahkan Syekh Al-Maqdisi mengatakan bahwa ya memahami teks-teks Najd tanpa tanpa ilmu ya teknis yang baik gitu di dalam memahami teks-teks tersebut itu sangat berbahaya gitu. Makanya kemudian ada istilah kata Ibnu Hajar Al-Haytami, al-haditsu mudillatun illa lil fuqaha. Hadis itu bisa menyesatkan kecuali bagi ahli fikih. Ya, artinya apa? Jangan coba-coba kita berfatwa memahami Quran As-Sunnah tetapi kita nggak mengetahui daripada ilmu-ilmu alat di dalamnya. Dan itu akan sangat berbahaya. Maka betul apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Wahab yang mengatakan laula Maliku wal Lais lahalaktu. Ya, kalau bukan karena Imam Lais dan Imam Malik dan Imam Abu Lais sungguh aku telah celaka. Kenapa? Kuntu adunu ma ja'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'malu bi. Karena aku mengira setiap apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bisa diamalkan begitu saja. Maka betul apa yang dikatakan oleh Yusuf Qaradawi dalam kitabnya yang berjudul Fiqhul Maqasid bahwa biang daripada ekstremisme, terorisme itu adalah literasi beragama. Sampai kata beliau, terkadang Islam itu terzalimi oleh orang-orang soleh daripada musuh Islam itu sendiri. Ya, saya ulangi lagi, terkadang Islam itu terzalimi oleh orang-orang soleh daripada musuh Islam itu sendiri. Kenapa bisa demikian? Karena banyak orang yang jargonnya ingin kembali ya kepada dua sumber hukum Islam ini, tetapi mereka nggak cakap. Ya akhirnya banyak. Ya. Contoh misalnya begini, pernah ada sebuah hadis yang mengatakan misalnya ma'asfala minal ka'bain, ya ma'asfala minal ka'bain fafinnar. Barang siapa yang di bawah mata kaki, ya apa yang di bawah mata kaki dari kain sarung itu, maka fafinar, dia ada di neraka. Nah, di sini hadis Bukhari dan hadis ini bersifat mutlak. Dari hadis ini banyak kawan-kawan kita dan kita sendiri akhirnya buat komunitas pelana kita di atas mata kaki. Ternyata ada hadis lain yang mengatakan misalnya man jarra thawbahu khiyala falyanzurila ilaihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjulurkan kainnya di bawah mata kaki karena sombong, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan melihatnya di hari kiamat. Lalu bagaimana mengkompromikan kedua hadis tersebut? Yang tadi bersifat mutlak, yang kedua menyebutkan ilatnya, yaitu khuyala. Jadi ketidaksukaannya itu karena sombongnya itu. Maka ada sebuah buku yang bagus, judulnya Minhajul Ibnu Hajar Al-Asqalani fi Ta'wil Hadis Mukhtalifah. Jadi bagaimana manhaj daripada Imam Hajar Al-Asqalani dalam melihat hadis-hadis yang kelihatannya kontradiktif. Ta'wil hadis yang kelihatannya kontradiktif. Maka kata beliau, maka hadis yang bersifat mutlak tadi dia harus diikutkan dengan hadis yang menyebutkan ilatnya, dan ini disebut dalam ilmu usul itu sebagai ilat mansusah. Artinya apa? Tidak ngapa ya orang yang mungkin ya celananya di bawah mata kaki selama dia tidak berbuat sombong. Ya, dari dalam buku itu dikatakan seperti itu. Dan ini persis apa yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ketika mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya celanaku ini selalu melorot, karena beliau badannya kurus, suka di bawah mata kaki. Apa kata Rasulullah? Lasta mimman yasna'uhu khuyala. Engkau ya Abu Bakar sesungguhnya termasuk orang yang tidak berbuat kesombongan. Dan ini merupakan semangat daripada Al-Quran yang mengatakan wala yamshi fil ardi maraha. Janganlah kamu berjalan di muka bumi ini karena sombong. Ya. Jadi ini kan terjadi perbedaan di kalangan kaum muslimin. Ya, akhirnya bukan hanya itu saja. Kadang ya mereka buat meme itu kadang begini, ada neraka di bawah kakimu.
lalu memandang sikap-sikap kebencian, ya, menaikkan bendera walak wal barok kepada orang-orang yang menyelisihi mereka. Dan ini terlihat, ya, sampai seperti itu gitu. Terus kemudian juga misalnya Yusuf Qaradawi mengatakan dalam Fiqhul Maqasid, misalnya menjelang Idul Fitri biasanya kelompok-kelompok ini mengatakan barang siapa yang zakat fitrah dengan uang, maka zakat fitrahnya batil, tidak diterima. Karena dulu Rasulullah itu menggunakan gandum dan kurma. Padahal kenapa Rasulullah zakat fitrah dengan gandum dan kurma? Karena memang makanan yang siap saji bagi kaum miskin itu adalah gandum dan kurma. Apa maqasid, kata Yusuf Qaradawi, daripada tujuan zakat fitrah tersebut? Kata dia adalah agar orang papa, miskin, fuqara bisa bahagia di hari raya. Makanya kemudian makanan yang siap saji pada saat itu di zaman Rasulullah adalah gandum dan kurma. Maka kemudian Rasul mengatakan itu. Nah, kemudian zaman berubah, ya, bahkan ketahanan makan, ya, dan sebagainya itu makin berubah. Wilayah Islam juga semakin luas. Bahan makanan pokok nggak hanya cuma gandum saja, bahkan di Madura ada jagung, ya, di Maluku, Ambon, Papua itu ada sagu, di Pulau Jawa ada nasi. Maka kemudian dikiaskan dengan bahan makanan pokok. Dalam mazhab Syafi'i bisa dengan beras, ya, tergantung bahan makanan pokok yang dikenal di suatu tempat. Nah, akhirnya, ya, kelompok-kelompok ini selalu mengatakan siap malam takbiran itu ada status-status liar yang mengatakan nggak boleh, ya, dengan beras, ya, bahkan nggak boleh dengan uang, zakat fitrahnya batil karena Rasulullah tidak melakukan hal itu, ya. Padahal tujuan itu adalah gandum dan kurma itu karena yang berlaku makanan pokok pada saat itu. Nah, kalau disesuaikan dengan masyarakat setempat, makanya kemudian dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Hanafiyah, ya, karena mereka menerima kias, boleh, ya, dengan uang. Bahkan 3 hari atau 1 minggu sebelum Idul Fitri dia boleh dibagikan. Ya, kalau kita bagikan malam Idul Fitri atau menjelang sholat Idul Fitri kita bagikan zakat fitrah, kita nggak yakin orang-orang miskin fuqara ini bisa lebaran keesokannya. Kenapa? Karena malam takbiran pasar sudah pada tutup, minyak goreng, ya, beli ayam, beli rendang dan sebagainya, ya, sudah pada tutup. Makanya kemudian para ulama membolehkan 3 hari atau 1 minggu sebelum lebaran kita bagikan. Agar apa? Bisa jadi beras tersebut dia tukarkan dengan uang, atau uang tersebut dia bisa belikan untuk lebaran. Tujuannya apa? Agar kaum miskin bisa bahagia di hari raya. Ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, misalnya ada dialog antara Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Dia ada dalam Manaqib Imam Syafi'i yang dikarang oleh ulama Mesir. Dia mengatakan kepada Imam Ahmad, "Ma ra'yukum man tarku shalah muta'ammidan?" Apa pendapatmu orang yang meninggalkan sholat secara sengaja? Lalu dijawab oleh Imam Ahmad, "Man tarku shalah muta'ammidan," ya, barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja maka fahuwa kafir. Fil athar demikian, ya, bunyinya seperti itu. Lalu kata Imam Syafi'i, taubatnya orang yang meninggalkan sholat tadi secara sengaja. Lalu kata Imam Ahmad, ya dia sholat lagi. Lalu kata Imam Syafi'i, bagaimana orang kafir sholat? Kan sudah jatuh kepada kafir. Lalu diamlah Imam Syafi'i. Diamlah Imam Ahmad. Lalu Imam Syafi'i menjabarkan bahwa orang yang meninggalkan sholat secara sengaja itu ada 2 keadaan. Pertama secara juhud, dan ini dihukumi kafir. Kita tahu sholat adalah perkara yang sifatnya maklum minaddin, perkara yang maklum dikenal dalam agama, ya, nggak mungkin orang nggak tahu bahwa sholat itu adalah kewajiban. Yang menolak syariat daripada sholat itu sendiri maka dia kafir. Adapun orang yang mutaakhiran, yang suka memperlambat, dia tahu kewajiban tapi dia, ya, kesibukannya mengalahkan daripada kewajibannya dan sebagainya, maka ini nggak dihukumi kafir. Ini juga berkali-kali ceramah ini sering disebutkan oleh Gus Bahar. Ya, hampir saja Imam Ahmad jatuh kepada paham Harurah karena menganggap bahwa dosa besar itu adalah kekafiran. Nah, inilah beberapa sekelumit yang banyak kawan-kawan banyak mengambil referensi. Maka evaluasi dalam gerakan jihad itu bukan cuma masalah fikih saja.
Ya, saya sangat terharu sekali ketika Ustadz Aslam dalam Idat Syar'i wa Thaqafi itu akhirnya juga membuka mata kita. Di situ ada bab di halaman 3 dan 4 terkait dengan tamadzub, yaitu dengan mazhab. Jadi selama ini kita ini salah paham terhadap mazhab, seakan-akan mazhab itu kita membuat aliran baru, bikin agama baru, padahal enggak. Ternyata mazhab di situ dijelaskan bahwa mazhab adalah babun min tartibil ilmi, pintu daripada tertib ilmu. Ya, itu dijabarkan jelas. Ya, tentang terkait masalah mazhab. Inilah yang kemudian saya rasa inilah kita terlalu tekstualis, ya, nususiyin, ya, terhadap teks keagamaan. Itulah yang menyebabkan kita akhirnya jadi keras. Ya, kita anti mazhab. Padahal kenapa jihad kita ini sulit diterima oleh kaum muslimin terutama di tempatan? Karena kita banyak menyelisih daripada umat Islam itu sendiri. Dan kita alhamdulillah kita bersyukur, ya, banyak ikhwan-ikhwan kita di beberapa pondok pesantren yang kemudian mulai belajar tentang fikih Syafi'i. Biar apa? Biar kita keluar nanti, ya, itu bisa memutuskan persoalan-persoalan masyarakat dengan mazhab setempat. Bagaimana mungkin kita bisa mau diterima oleh masyarakat selama kita selalu menyelisih daripada umat Islam? Ya, waktu itu Ustadz Aslam menerjemahkan tentang kebangkitan syahawatul murtad, kalau nggak salah. Itu salah satu yang dikoreksi oleh Abdullah bin Adam itu. Salah satu Dewan Sur Al-Qaeda adalah perlunya kita belajar mazhab setempat. Antum tahu, ya, kenapa Mujahidin Chesnya itu bisa kalah dan bahkan hancur berantakan gerakannya? Ternyata setelah kita lihat, jadi Al-Khattab itu ketika berkonsultasi terkait dengan masalah di Chesnya, itu langsung telepon ke Syekh Utsaimin. Antum bisa bayangkan, Syekh Utsaimin ada di Arab Saudi, ada di Riyadh, lalu konsultasi terkait masalah-masalah keagamaan dengan Syekh Utsaimin. Maka di kalangan Salafi, kaset-kaset video jihad tentang Khattab itu diklaim itu adalah gerakan Salafi, gerakan mereka. Gitu. Padahal kita tahu masyarakat Chesnya ini akidahnya akidah Maturidiyah. Ya, fikihnya fikih kebanyakan mazhab Hanafi. Ya, kemasukan mujahidin Arab, ya, yang kemudian, ya, mereka mazhabnya mazhab misalnya rububiyah ulia asma wa sifat, ya, kencang kepada orang-orang Maturidiyah, lalu dalam mazhab fikihnya lebih cenderung kepada mazhab Az-Zahiri. Ketemu enggak kira-kira? Makanya ketika Ahmad Kadyrov, ya, jadi Ahmad Kadyrov itu bapaknya Ramzan Kadyrov, presiden Chesnya. Itu seakan-akan dia tuh dilangkahi, padahal dia di mufti mujahidin Chesnya, tapi nggak pernah dimintai konsultasi, dimintai pertimbangan, karena mungkin bisa jadi pertimbangannya karena akidahnya berbeda dengan akidahnya orang-orang Arab pada saat itu. Dan ini menjadi celah untuk apa? Untuk mengadu domba mujahidin dengan mujahidin lokal dengan mujahidin Arab pada saat itu. Ya, akhirnya apa? Terpecah. Akhirnya Ahmad Kadyrov turun, ya, kerjasama dengan militer Suriah, dan ini juga diikuti oleh anaknya yang juga merupakan salah satu panglima mujahidin Chesnya pada saat itu, Ramzan Kadyrov. Akhirnya banyak yang ikut. Akhirnya apa? Dibawa lagi isu Wahabi. Jadi sekarang nih bawa isu Wahabi ini, ya, lagi kencang-kencangnya. Makanya kalau kita nih nggak berubah dalam mazhab fikih, ya, kita kaku, kita menganggap bahwa ini ahlul bidah, kita obrol tabdi di tengah masyarakat kita, jadi apa dakwah kita? Dan ketika aktivis ini terpisah dari umat, itulah biang kekalahan kita. Nggak cuma dalam masalah fikih saja, ya, masalah mazhab, tapi juga masalah akidah. Atau melihat berseliweran di tentang ribut antara ahlu takwil yang mentakwil sifat-sifat Allah dengan orang yang memahami makna zahir. Itu ribut ngeri sekali. Sampai kemudian mereka menuduh ada kitab yang judulnya namanya Takfirul Asy'ariyah. Ya, pengkafiran terhadap Asy'ariyah. Karena kalau kita lihat teks-teks Najd itu memang mengkafirkan Asy'ariyah. Ya, mengkafirkan yang namanya mu'attilun. Ya, orang-orang yang mentakwilkan daripada sifat-sifat Allah. Dan ini terjadi perdebatan yang sangat dahsyat. Dan ini menyebabkan perpecahan umat Islam. Makanya kemudian waktu di Aceh, saya bagaimana di hutan itu di Samalanga, ya, ada anak-anak buah saya, kemudian kebanyakan anak Syafi'i, lalu ada BlackBerry, ya, ikhwan-ikhwan yang belum tertangkap pada saat itu kita tampung, ya. Itu terjadi 2 jamaah, ya, belum jihad sama
sama musuh, tapi di atas sudah terjadi gap. Teman-teman kawan-kawan Aceh nggak mau jadi makmum dengan kawan-kawan yang nggak ada kunutnya, ya. Jadi di atas itu udah seperti itu. Jadi satu mazhab Syafi'i nggak mau jadi makmum, yang orang-orang ini juga nggak mau dia jadi makmum. Karena apa? Seharusnya kan kita hormati orang-orang Ansornya, ya kan gitu. Muhajirin ikut kepada orang Ansor gitu, penerima. Tapi ini nggak, udah kelihatan terjadi gap di situ. Nggak cuma di situ, mereka mulai meributkan terkait masalah Ar-Rahman istawa ala arsy itu, yang terkait masalah-masalah seperti itu, ya, bersemayamnya Allah di atas aras dan sebagainya. Apakah itu istiqra dan sebagainya? Itu boleh ditanyakan. Itu 2009. Ya, padahal ributnya juga dari sekarang, masih sekarang di sosmed itu masih ramai sekali. Bayangkan dalam masalah akidah sampai seperti itu. Maka kita perlu mengajak kenapa Taliban bisa menang. Ya, berbeda dengan, karena Taliban itu mazhab dan fikihnya itu nggak berbeda jauh dengan masyarakat umum, masyarakat Afghanistan. Ya, dalam segi akidah mereka sama. Abu Mansur Al-Maturidiyah itu mirip-mirip kembarnya dengan Asy'ariyah. Ya. Kemudian dari segi fikih mereka mengikuti mazhab Hanafiyah. Ya, clear. Gitu. Apa yang mau diinin? Cuma strategi ini doang, itu bisa diinin. Tapi kalau kita itu banyak celah kita untuk dibenturkan. Ya, terutama dengan mayoritas Wadul Azam di Indonesia ini. Ya, mazhab Syafi'i dan akidahnya ada akidah Asy'ariyah. Enggak semua masalah akidah, fikih, masalah akidah dan fikih saja, masalah tasawuf juga sama. Kita terlanjur kadung, ya, mengkafirkan ajaran tasawuf. Ya, kita bagaimana di grup Abdul Azam, ya, ketika kita bawa tasawuf, wah rame langsung. Enggak semua ikhwan bisa terima itu. Ya, tasawuf diajarkan sebagai ini. Maka ya kita, ya memang harus pelan-pelan. Ikhwan nggak semuanya bisa ini gitu. Karena brainwashing yang kita terima selama ini itu di kepala kita tuh sulit, ya. Sulit menerima konsep tasawuf yang memang banyak yang ugal-ugalan juga gitu. Nah, ini perlu kita revisi lagi, ya. Agar apa? Agar kita itu tidak terlihat asing, terlihat aneh di mata umat Islam kita sendiri. Dan ketika kita terlihat asing, dan itu merupakan celah, Pak. Celah kita bisa dibenturkan dengan kelompok lain, ya, celah bagaimana kita ditolak di masyarakat, ya, dan sebagainya. Oke lah kalau di sini masyarakat kita masih sama dengan kita, tapi kalau kita ke Madura, ke Aceh sedikit, wah jangan ditanya, ya, itu akan jauh lebih sulit. Lalu bagaimana takribnya, ya, bagaimana cara pendekatannya? Mau nggak mau kita harus mencoba mempelajari fikih-fikih Syafi'i. Kita jangan lagi alergi terhadap fikih-fikih Syafi'i. Akidah juga kita pelajari. Di mana? Ya. Kita juga jangan anti-anti banget dengan masalah Asy'ariyah. Bahkan di kitab-kitab Ibnu Taimiyah itu banyak disebutkan bahwa Asy'ariyah itu adalah Thaifah Mansurah dan sebagainya, ya. Jadi nggak sampai seperti itu. Nah, masalahnya kita banyak, kalau kita kritik, ya, kita sebagai pengagum Ikhwan-ikhwan kan banyak pengagum Muhammad bin Abdul Wahab. Padahal kalau kita lihat aslinya itu memang mirip-mirip seperti ISIS, Pak. Gitu. Jadi aslinya kelompok Salafi Wahabi itu mau nggak mau memang seperti ISIS. Anu lihat di kitab-kitab Ad-Durrul Athiyanah, Ad-Durrul Asaniyah fi Ajwibati Najdiyah, itu ngeri sekali teks-teksnya. Ya, dan itu kalau kita lihat ISIS nggak salah, memang seperti itu ilmunya. Gitu. Coba antum dengarkan juga apa yang dikatakan Ustaz Abu Somad terkait pengkafiran terhadap Asy'ariyah dan sebagainya. Ya, yang resisten aja yang paling rendah, ya, itu ramah lingkungan seperti itu, ya, nggak ramah dengan lingkungan, nggak ramah dengan kelompok-kelompok Asy'ariyah, berani membid'ahkan dan sebagainya. Bagaimana kalau mereka mayoritas? Lebih mengerikan lagi. Makanya kemudian perlu ada perubahan yang besar, ya, terkait akidah, terkait pemahaman kita terhadap tasawuf, terkait juga dengan mazhab fikih. Ya, perlu banyak yang dirubah. Dan sekali lagi apa yang disebutkan dalam Idat Syar'i wa Thaqafi menurut saya sangat relevan sekali, ya, untuk kita pelajari. Kita alhamdulillah 2013 kita sudah mulai mengkaji pada saat itu, dan itu cukup menjawab selama ini kekeliruan kita, dan mulailah kita coba mengevaluasi, dan ini mulai banyak diterapkan di beberapa
pondok-pondok pesantren, ikhwan-ikhwan dan sebagainya mulai mempelajari tentang fikih Syafi'i. Mungkin ini ya sekelumit terkait masalah evaluasi kita, dan mudah-mudahan ya siap dikritik saya ya kalau memang ada salah-salah, tapi ini penting juga harus kita kaji ya, karena boleh kita katakan gerakan jihad ini kita katakan banyak gagal ya terkait masalah ini. Di Syam kemudian juga berjalan tertati-tati, di Libya juga sudah hancur-hancuran ya, di Suriah ya, tinggal di Afghanistan yang cukup sukses ya. Hamas kalau antum lihat kenapa dia sukses ya, karena manhajnya adalah tawasud dia. Maka gerakan jihad yang masih bertahan pun juga sikapnya adalah tawasud, dia pertengahan ya, yang moderat ya. Moderat itu dalam arti dia tidak jatuh kepada ekstrem kanan, juga jatuh kepada sikap-sikap tasyadud dan tasahul. Dan ini mudah-mudahan jadi inspirasi buat kita, jadi renungan buat kita. Ini aja Pak Agus. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.